Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-364 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. An Ya'la bin Murrata annahu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin fa idha Husainun yal'abu fi at-tariq fa asra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi thumma basata yadayhi faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna yudahikuhu hatta akhadahu faja'ala ihda yadayhi fi daqnihi wal ukhra fi ra'sihi thumma ittanaqahu faqabbalahu thumma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Husainun minni wa ana minhu ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain sibtani minal asbati. Hadis an Ya'la bin Murrah, dari Ya'la bin Murrah annahu qala, bahwa dia berkata, kharajana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami pernah pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'ina ila ta'amin, diundang untuk makan. Fa idza Husainun yal'abu fi at-tariq, dan ketika bertemu dengan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yal'abu fi at-tariq, sedang bermain di jalan. Jadi ketika para sahabat ini bersama Nabi diundang untuk makan, dalam perjalanan ketemu cucu Rasulullah Husain yang sedang bermain di jalan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaumi, maka Rasulullah bersegera mendahului kaumnya, mendahului orang-orang yang bersamanya di depan kaumnya. Thumma basata yadaihi, lalu kemudian beliau menjulurkan atau membentangkan tangannya, sebagaimana seorang kakek ketika ketemu cucunya, maka akan langsung membentangkan tangannya. Faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna, lalu Husain ini menerobos atau berlari-lari, lari ke sana, lari kemari. Yudahikuhu hatta akhadahu, tertawa atau bercanda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana anak kecil ketika ketemu
kakeknya, berlari-lari sehingga bercanda dengan Rasulullah, dengan kakeknya. Faja'ala ihda yadayhi fi daknihi wal ukhra fi ra'sihi. Kemudian Husain ini memegang, satu tangannya memegang jenggot Rasulullah, tangan yang lain memegang kepala Rasulullah. Nah ini biasanya anak kecil ketika digendong lebih-lebih mbahnya jenggoten itu kan, jenggotnya dipegang, ditarik-tarik gitu. Maka beruntunglah jenengan yang sedang berjenggot dan punya cucu, karena Rasulullah sendiri jenggotnya juga pernah ditarik-tarik, dipegang oleh Husain, dan tangan yang lain memegang kepalanya. Kita bisa membayangkan kelucuan seorang cucu terhadap kakeknya. Dan kita tahu bersama sayangnya seorang kakek, nenek, sayangnya mbah ke cucunya itu bisa mengalahkan sayangnya orang tua ke anak. Dan cucu itu juga bisa jadi sangat sayang ke kakek neneknya, karena ketika minta sesuatu itu yang nuruti adalah kakek neneknya dibandingkan orang tuanya. Bahkan bisa jadi lebih kerasan di rumah kakek neneknya karena segala sesuatunya lebih keturutan dibandingkan orang tuanya, sehingga sayangnya bukan main. Tsummaktanaqahu faqabbalahu. Lalu kemudian ketika Husain berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, maka Rasulullah memeluknya, pelukan kakek ke cucunya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Husainun minni, Husain ini adalah bagian dariku. Wa ana minhu, dan aku adalah bagian dari Husain. Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Allah mencintai siapa yang mencintai Hasan dan Husain. Keduanya adalah cucu Rasulullah. Dari sumber yang pernah saya baca, lebih tua Hasan dibandingkan Husain. Ada yang menyebutkan Husain lahir kurang lebih 1 tahun atau 12 bulan setelah Hasan lahir. Jadi Rasulullah menyampaikan Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Sibtani minal asbati, cucu atau keturunan keduanya, sibtani, keduanya cucu ini, Hasan dan Husain ini adalah keturunan pilihan atau keturunan yang terbaik. Kandungan hadis ini menganjurkan agar berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya. Hadis ini menerangkan bagaimana bertawadhu atau bersikap rendah hati kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang bagaimana tabiat orang-orang di zaman jahiliyah. Satu sisi mereka memiliki kepekaan dan kebaikan yang ketika Islam datang tetap dipertahankan. Misalkan terkait mereka menjaga tetangga, terkait dengan bagaimana mereka memuliakan pimpinannya, terkait juga bagaimana mereka menjaga kehormatan wanita yang menjadi istri saudaranya atau istri tetangganya, itu masih ada. Di bagian-bagian itu, kebaikan itu masih ada. Menjaga tetangganya tetap bisa makan,
itu tetap ada. Di satu sisi kita melihat bagaimana perlakuan terhadap anak-anak kecil. Kemarin kami sampaikan bagaimana terhadap anak perempuan yang pernah kami sampaikan dan pernah kami baca, diantaranya Qais bin Asim. Itu Qais bin Asim ini di zaman jahiliyah itu sempat memiliki 8 putri, 8 anak perempuan, dan semuanya 8 anak itu dikubur hidup-hidup. Di antara yang lain itu ketika memiliki anak laki-laki, kemarin sempat saya sampaikan di zaman jahiliyah itu wanita itu, di antara wanita yang dianggap mulia pada zaman jahiliyah adalah yang banyak melahirkan anak laki-laki. Namun di satu sisi ketika anak laki-laki itu bukan anak laki-laki yang pemberani, anak laki-laki yang pengecut, maka anak laki-laki yang tidak pemberani, yang pengecut itu juga dibunuh. Nah, ini kondisi di zaman jahiliyah. Di satu sisi terhadap anak-anak seperti itu. Sehingga ini adalah contoh keteladanan. Karena pada zaman itu juga banyak anak-anak yang tidak diketahui bapaknya. Karena begitu bebasnya di zaman jahiliyah, seorang laki-laki boleh atau bisa memiliki banyak perempuan, sehingga tidak sedikit juga banyak anak yang tidak tahu bapaknya. Itu adalah kondisi di zaman jahiliyah. Dan contoh-contoh ini Bapak dan Ibu mengajarkan juga kepada kita kenapa bersikap tawadhu atau rendah hati terhadap anak kecil. Coba kita tanyakan pada diri kita sambil melihat anak-anak kita. Apakah iman kita jauh lebih kuat? Apakah iman kita jauh lebih baik dibandingkan iman anak-anak kecil itu? Belum tentu juga. Bisa jadi anak-anak kita, anak-anak kecil itu jauh lebih yakin akan pertolongan Allah dibandingkan kita. Bisa jadi iman anak-anak kecil itu lebih kuat daripada iman kita yang sudah lama berada di dunia ini. Sehingga penting sekali di mana Rasulullah mengajarkan Husain minni wa ana minhu. Husain ini adalah bagian dariku dan aku bagian darimu. Di antaranya kami pernah membaca bahwa Abu Bakar As-Siddiq insyaallah suatu hari ini Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq berjalan dengan Ali bin Abi Thalib, bapaknya Hasan dan Husain, abahnya Hasan dan Husain. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dengan Hasan. Oleh Abu Bakar As-Siddiq, Hasan ini digendong. Kemudian dalam bahasa kita itu basa Jawa, karena Abu Bakar dengan Ali ini juga sahabat, Abu Bakar menyampaikan sambil melihat Hasan, kalau bahasa kita gak mirip kon blas, kata Abu Bakar ke Ali, sama sekali tidak mirip kamu, mirip Rasulullah. Jadi yang secara fisik ada yang menyampaikan badan ke kepala Hasan itu sangat persis dengan kakeknya, dengan Rasulullah. Namun badan ke bawah secara fisik Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Wallahu a'lam. Jadi ketika melihat Hasan, Abu Bakar As-Siddiq ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemiripannya. Dan secara postur Husain mirip sekali dengan postur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah contoh kasih sayang Bapak dan Ibu, bagaimana kita
yang lebih tua menyayangi atau mengasihi anak-anak kecil, di antaranya dengan berlaku baik, memberikan pelukan, mengajarkan ketawaduan, berlaku lemah lembut terhadap anak kecil. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.